Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ladisa Safamuri, NIM 19060100, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari bab kemarin, yaitu mengenai mazhab neoklasik. Yang pertama yaitu pendekatan marginal. Para pakar neoklasik dalam membahas ramalan Marx menggunakan konsep analisis marginal. Hal itu karena dilakukan dengan menggunakan pendekatan marginal tersebut telah menciptakan aura baru bagi perkembangan teori ekonomi modern. Analisis marginal pada intinya merupakan pengaplikasian kalkulus diferensial terhadap tingkah laku konsumen dan produsen serta penentuan harga-harga di pasar. Sejak terjadinya marginal revolution tersebut, pembahasan ekonomi makin bersifat mikro. Konsep marginal ini sering diakui sebagai kontribusi utama dari aliran atau mazhab Austria. Akan tetapi, jika ditelusuri ke belakang, ternyata teori ini telah cukup lama dikembangkan oleh pengarang terdahulu, tepatnya oleh Hendrik Goosen. Friedrich Goosen telah lama menggunakan konsep marginal dalam menjelaskan kepuasan atau faidah utility dari pengonsumsian sejenis barang. Menurut Goosen, faidah tambahan dari pengonsumsian suatu barang akan semakin turun jika barang yang sama dikonsumsi semakin banyak. Pernyataan ini kemudian dijadikan semacam dalil dan lebih dikenal sebagai hukum Goosen pertama. Dalam hukum Goosen kedua, ia menjelaskan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia selalu terbatas secara relatif untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang relatif dan tidak terbatas. Dengan adanya kendala, kepuasan maksimum yang bisa diperoleh sesuai keterbatasan sumber daya dan dana terjadi pada saat faedah marginal sama tiap barang yang dikonsumsi tersebut. Namun, dengan syarat semua sumber daya dan dana terpakai habis seluruhnya. Yang kedua yaitu mengenai mazhab Austria. Tiga tokoh utama mazhab Austria tersebut ialah Karl Menger, Friedrich von Wieser, dan Eugen von Bohm-Bauer. Karl Menger, karya utamanya adalah Grundzee dan Volkswirtschaft. Dalam buku tersebut, Menger mengembangkan teori utilitas marginal yang ternyata membawa pengaruh yang sangat besar dalam pengembangan teori-teori ekonomi. Pada tahun 1903, kedudukan Menger digantikan oleh Friedrich von Wieser. Karya utama von Wieser antara lain Hubert dan Ursprung. Wieser dipandang sangat berjasa dalam mengembangkan teori utilitas marginal Menger dengan menambahkan formulasi biaya-biaya oportunitas. Kedudukan Wieser kemudian digantikan pula oleh Eugen von Bohm-Bauer. Kontribusi utama dia adalah dalam pengembangan teori tentang model dan teori tentang tingkat suku bunga. Teori yang dikembangkan oleh ketiga tokoh utama aliran Austria kemudian diikuti dan dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh-tokoh lain seperti Knut Wicksell, von Mises, Hayek, and Hicks. Menurut Wicksell, ia sangat berjasa dalam mengasimilasi analisis perkembangan umum Walras dengan teori kapital dan suku bunga. Asimilasi kedua teori itu didasarkan pada analisis marginal versi baru dikembangkan oleh Jevons, Walras, dan Menger. Pengaruh Wicksell terhadap pengembangan teori moneter juga sangat besar sebab ia melihat hubungan langsung antara tingkat suku bunga dengan harga-harga.
Kemudian Ludwig Elger von Mises juga mengatakan bahwa sistem harga merupakan basis paling efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Ia sering mengkritik sistem perekonomian komando. Hal itu karena sistem komando tersebut tidak mempunyai sistem harga. Mises berpendapat bahwa sistem ekonomi komando tidak akan melembagakan sistem harga tanpa terlebih dahulu menghancurkan prinsip-prinsip politik. Mises juga mengaplikasikan teori kepuasan marginal untuk mengembangkan teori baru tentang uang. Ia memaparkan bahwa kepuasan dapat diukur secara ordinal tetapi tidak secara kardinal. Kemudian Friedrich August von Hayek. Hayek dianggap sangat berjasa dalam mengembangkan teori siklus perdagangan dari von Mises yang diintegrasikannya dengan teori kapital dari von Bauer. Atas jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu ekonomi, Hayek menerima hadiah Nobel tahun 1974 bersama dengan Gunnar Myrdal. Kemudian yang C, mazhab Lausanne. Walras dapat dianggap sebagai pendiri aliran atau mazhab Lausanne. Dalam bukunya, Walras menjelaskan teori keseimbangan umum dengan pendekatan matematis. Carnot, seorang pakar ekonomi Prancis pada tahun 1838, telah menganalisis problema ekonomi mikro dan menyimpulkan bahwa untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi juga perlu mempertimbangkan sistem ekonomi secara keseluruhan. Namun, Walras mampu memberikan kisi yang lebih jelas tentang interpretensi bagian-bagian ekonomi ini. Ia menguraikan bahwa perubahan dalam suatu faktor atau bagian ekonomi akan membawa perubahan pada variabel-variabel lain dalam sistem ekonomi tersebut secara menyeluruh. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Vilfredo Pareto. Menurut Pareto, suatu pengalokasian sejumlah sumber disebut efisien jika dalam suatu realokasi tidak ada seorang individu pun yang dapat memperoleh kesejahteraan tanpa mengurangi kesejahteraan orang atau individu lainnya. Secara lebih sederhana, suatu pengalokasian sumber-sumber disebut efisien jika keadaan atau kondisi yang dicapai secara jelas dan tidak bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai hukum Pareto atau Pareto's Law. Selanjutnya kita masuk kepada mazhab Cambridge. Dari sekian banyak tokoh neoklasik yang dianggap sebagai tokoh paling utama adalah Alfred Marshall. Marshall dianggap sangat berjasa dalam memperbarui azas dan postulat pandangan-pandangan ekonomi yang dikemukakan pakar-pakar klasik dan pakar neoklasik. Pakar-pakar neoklasik di atas jauh mengkritik pakar-pakar klasik yang gagal membedakan antara utilitas total, utilitas marginal, dan utilitas rata-rata. Bagi Jevons, Major, dan Walras, biaya-biaya bukan satu-satunya faktor yang menentukan harga-harga. Yang paling menentukan harga sesuai dengan teori utilitas marginal adalah utilitas yang diterima dari pengonsumsian satu unit terakhir dari barang tersebut. Kaum klasik melihat harga hanya dari sisi produsen. Kaum marginal melihatnya dari posisi konsumen, yaitu kepuasan marginal pengonsumsian satu unit barang terakhir. Menurut Marshall, selain oleh biaya-biaya, harga juga dipengaruhi oleh unsur subjektif lainnya, baik dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen. Dengan demikian, kesimpulan Marshall tentang harga merupakan bagi Marshall terbentuk sebagai integrasi dua di kekuatan pasar, penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen.
Pertemuan antara permintaan dan penawaran yang menentukan harga yang terbentuk di pasar. Kalau harga yang terbentuk di pasar jauh lebih besar dari biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang, berarti perusahaan dalam jangka pendek akan memperoleh keuntungan. Tetapi dalam keadaan jangka panjang, keadaan akan kembali normal. Hal itu karena keuntungan yang dinikmati perusahaan tersebut akan menarik perusahaan-perusahaan lain masuk pasar. Makin banyak perusahaan masuk pasar, berarti semakin banyak pula produksi dan penawaran. Perbedaan lain antara Marshall dan kaum klasik ialah dalam pendekatan penelitian. Kalau kaum klasik lebih banyak menggunakan metode induktif, Marshall mengkombinasikan metode induktif dengan metode deduktif. Banyak yang mengakui bahwa teknik analisis marginal Marshall jauh lebih unggul dibanding teknik-teknik analisis yang dilakukan pakar-pakar sebelumnya. Sejak itu, konsep marginal yang boleh dikatakan sebagai revolusi dalam ilmu ekonomi banyak digunakan dalam analisis ekonomi. Selain brilian, kelebihan Marshall dari ekonom-ekonom lain adalah sangat memperhatikan nasib kaum papa. Bagi Marshall, ilmu ekonomi sebagai daya untuk menemukan kebenaran haruslah ditujukan pada penyebab dan obat dari kemiskinan dan kemelaratan. Pada tahun 1908, kedudukan Marshall kemudian digantikan oleh muridnya yang bernama Arthur Cecil Pigou. Pigou adalah orang pertama yang mengemukakan konsep real balance effect, yang kemudian dikenal dengan dampak Pigou. Dampak Pigou adalah suatu stimulasi kesempatan kerja yang disebabkan oleh meningkatnya nilai real dan kekayaan likuid sebagai konsekuensi dari turunnya harga-harga. Sewaktu nilai kekayaan real naik, maka konsumsi akan naik, yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan terbukanya kesempatan kerja baru. Kemudian kita masuk pada persaingan monopolistis dan pasar tidak sempurna. Setelah abad ke-20, Sraffa mengamati bahwa dalam kenyataan asumsi pasar persaingan sempurna yang dianut oleh tokoh-tokoh klasik maupun tokoh-tokoh neoklasik tidak dapat diterima begitu saja. Saat ini perusahaan-perusahaan besar sudah banyak. Setiap perusahaan pun mengetahui bahwa kalau seandainya mereka mengubah keputusan output atau penawaran, harga-harga dapat berubah. Hal ini diungkapkan Sraffa dalam artikelnya berjudul The Laws of Return Under Competitive Conditions pada tahun 1926. Dalam persaingan tersebut, suatu perusahaan dapat menaikkan harga relatif terhadap harga-harga perusahaan pesaing tanpa kehilangan penjualan. Kurva permintaan dalam persaingan monopolistik mempunyai slope negatif dan tidak horizontal seperti dalam model persaingan sempurna. Kombinasi dari kenyataan banyaknya perusahaan di pasar seperti pasar persaingan sempurna dan bentuk kurva permintaan yang mempunyai slope negatif merupakan ciri khusus model pasar persaingan monopolistik lebih tinggi dari yang terbentuk dalam proses persaingan sempurna. Games teori atau disingkat dengan GT bukan konsep baru. Konsep GT sudah diletakkan Carnot pada tahun 1838. Konsep GT yang dikembangkan lebih lanjut oleh Nash bekerja atas asumsi informasi yang asimetris. Artinya, tiap pemain memiliki informasi yang sama. Dengan menggunakan konsep informasi asimetris, mereka dapat menyusun agenda bagaimana memenuhi tanggung jawab sosial pada abad ke-21 melalui insentif dan kebijaksanaan pajak global. Atas usaha pada abad itu, dalam pengembangan teori informasi asimetris tersebut, Fichte dan Mirrlees memperoleh penghargaan hadiah Nobel di ekonomi tahun 1996. Demikianlah penjelasan saya pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada bab berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.